Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Pemirsa Voice of Seven. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat. Dan saat ini kita telah tiba di pelajaran yang keempat. Kita akan merangkum pelajaran kita pada hari ini. Dan pelajaran yang akan kita bahas ini kami siarkan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur atau KJKT. Dan tentu saja siaran ini adalah kerjasama dari dua departemen, yaitu Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sahabat. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan atau doa atau pertanyaan, boleh menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di layar ini. Baik, saya Pendeta Roy Kamaringka. Bersama-sama dengan kami di studio ini telah hadir dua narasumber. Mereka adalah mahasiswi kependetaan tingkat akhir Universitas Advent Surya Nusantara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jadi kali ini yang hadir adalah mahasiswi. Dan saya akan memperkenalkan mereka. Mereka sedang praktek field school di Surabaya. Yang pertama adalah PhD Septiani Sinuhaji. Shalom, Saudari Septiani. Shalom Pak Pendeta. Shalom saudara dimanapun berada. Oke, sekarang PhD Septiani praktek di mana? Di jemaat mana? Di Jemaat Eklesia Pak Pendeta. Oh iya, Jemaat Eklesia ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah PhD Joycika Tamba. Shalom, Saudari Joycika. Shalom Pak Pendeta, shalom juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, PhD Joycika sekarang praktek field school di mana? Saya praktek field school di Jemaat Simo. Oh, Simo Sidomulyo ya, Surabaya. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung saja. Judul pelajaran kita pada pelajaran yang keempat ini adalah tulah-tulah. Tapi sebelum kita membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kami minta PhD Septiani untuk doa buka. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang keempat. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami jelaskan, apa yang akan kami paparkan. Begitu juga dengan pemirsa yang mendengar video ini Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka juga dapat mengerti apa yang akan kami sampaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih PhD Septiani. Judulnya adalah tulah-tulah. Ayat tema pelajaran kita yang keempat ini terdapat di dalam Keluaran pasal 9 ayatnya yang ke-35. Berbunyi demikian. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pemirsa Voice of Seven, pelajaran kita yang keempat ini akan berbicara banyak tentang tulah yang Tuhan timpakan kepada Mesir. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Siapakah sebenarnya yang dihukum oleh Tuhan? Apakah bangsa Mesir? Apakah rakyatnya? Atau rajanya, yaitu Firaun? Kemudian, apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ini artinya Tuhan sudah menentukan Firaun itu mengeraskan hatinya, atau Firaun itu sendiri yang mengeraskan hatinya. Dan apa dampak-dampak ketika kita menolak teguran Tuhan, menolak arahan Tuhan? Nah, kita akan mengikuti pembahasan kita pada hari ini. Dan yang pertama akan
dibahas oleh PhD Septiani di hari Minggu. Di sini judulnya adalah Allah dan Dewa-dewa. Silakan Saudari Septiani. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta yang baru saja menyampaikan pendahuluan dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat. Nah, di sini kita masuk ke dalam pelajaran hari Minggu, Allah versus dewa-dewa. Di dalam Keluaran 7 ayat 8 sampai 15 di sini menjelaskan bahwa Tuhan memanggil Musa untuk menyuruh ataupun membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Namun pada saat itu Firaun mengeraskan hatinya. Dan dalam bagian ini juga Tuhan menunjukkan kuasanya melalui tanda-tanda dan mujizat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, bila mana Firaun ini meminta tanda kepada mereka, Harun harus melemparkan tongkatnya dan tongkat itu akan berubah menjadi ular. Di sini Allah bukan bermaksud untuk melawan orang-orang yang ada di Mesir, melainkan untuk melawan dewa-dewa yang ada di Mesir. Yang memperburuk keadaan lagi bahwa Firaun ini menganggap dirinya itu salah satu dari dewa itu. Karena pada saat itu orang Mesir menyembah lebih daripada 1.500 dewa dan dewi. Nah, jadi ada seekor ular yang bernama Ureus. Ini dilambangkan sebagai ular kobra, di mana ular ini mewakili ataupun memiliki kekuasaan dari Mesir Hilir. Simbol ular kobra ini juga muncul di atas mahkotanya Firaun. Jadi ketika tongkat Harun menjadi ular, memakan ular-ular yang telah Firaun ciptakan dari guru-guru besar ataupun orang-orang pintar yang ia minta, lalu tongkat ini sudah menjadi ular dan memakan semua ular yang telah Firaun ciptakan. Jadi tujuan Allah di sini adalah untuk menyatakan ataupun menyampaikan kepada orang Mesir bahwa dia itu bukan ular ataupun dewa yang memiliki kekuasaan ataupun otoritas kekuasaan. Nah, demikian pelajaran di hari Minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih PhD Septiani. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah melawan dewa-dewa atau dewa-dewi orang Mesir. Dan dikatakan ada berapa? 1.500 kurang lebih ya, dewa-dewi yang ada di Mesir. Sangat banyak. Dan Allah melawannya sendiri. Dan Allah menjadi pemenangnya. Dan yang menarik adalah Firaun, dia itu dianggap atau dia mengaku sebagai dewa. Jadi Allah sedang melawan seluruh dewa-dewa atau dewa-dewi di Mesir, termasuk Firaun. Nah, jadi yang dilawan oleh Tuhan itu sebenarnya bukan rakyatnya, tetapi dewa-dewanya. Oke, baik. Kita lanjut ke pelajaran hari Senin. Di sini ada judulnya adalah pertanyaan. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Nah, ini menarik kita bahas. Silakan dilanjutkan. Siapa yang sebenarnya yang mengeraskan hati Firaun? Tuhan? Apa benar-benar Tuhan atau Firaun sendiri? Oke, terima kasih. Di sini pelajaran hari Senin, siapa yang mengeraskan hati Firaun atau siapa yang mengeraskan hati sang raja? Tuhan atau Firaun itu sendiri? Nah, kita tahu bahwa ada 10 tulah. Jadi tulah pertama sampai tulah yang kelima, di sini Firaunlah yang mengeraskan hatinya. Namun dari tulah ke-6 sampai tulah yang ke-10, di sini Tuhanlah yang mengeraskan hatinya. Nah, jadi maksud dari semua itu adalah Allah ingin memperkuat atau memperdalam pilihan Firaun sendiri. Tindakan yang disengaja seperti yang telah Allah katakan kepada Musa yang akan dia lakukan. Allah mengirimkan tulah ini untuk membantu Firaun bertobat. Bukan Allah ingin membantu Firaun untuk bertobat dan membebaskan dirinya dari kejahatan-kejahatan yang ia lakukan sendiri. Allah ini tidak menciptakan kejahatan, tapi sebaliknya dia hanya menyerahkan Firaun kepada dorongan-dorongannya sendiri. Kita telah diberikan kemampuan untuk memilih atau memilih yang salah
atau juga memilih yang benar. Kita bisa lihat contohnya. Bayangkan jika sinar matahari yang menyinari mentega dan tanah liat. Mentega ini akan meleleh, namun tanah liat ini akan mengeras. Jadi ini adalah dua reaksi yang berbeda. Tergantung kepada apa bahannya. Begitu juga dengan kita, tergantung apa yang kita percayai. Inilah pelajaran daripada hari yang ke-Senin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya ya, bahwa memang Tuhan menyinari, menyatakan kasih-Nya, dan juga kasih-Nya itu berupa teguran, seperti sinar matahari yang hangat atau yang panas. Tetapi tergantung orang itu, apakah dia di sini katakan dia mau memiliki hati seperti tanah liat, mentega atau tanah liat. Kalau dia memiliki hati seperti mentega, maka dengan sinar kasih Tuhan, hatinya itu akan meleleh, ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia memiliki hati seperti tanah liat, dari lembut dia akan menjadi apa? Mengeras. Dan itulah hati dari siapa? Firaun. Dia mengeraskan hatinya, disebabkan oleh kasih Tuhan yang sama kepada semua orang. Oke, kita langsung lanjut di pelajaran hari Selasa. Di sini kita akan membahas tentang tulah-tulah. Silakan PhD Septiani melanjutkan pembahasannya, dan di sini apa maksud Tuhan menurunkan tulah-tulah ini? Silakan. Baik, terima kasih. Hari Selasa judulnya 3 tulah pertama. 10 tulah yang ada di Mesir ini tidak ditujukan kepada orang Mesir, tetapi kepada dewa-dewa mereka. Namun Allah ingin menyatakan dirinya kepada Firaun dan orang-orang yang ada di Mesir. Karena itu dia memutuskan untuk berkomunikasi kepada mereka melalui cara yang dapat mereka mengerti. Tulah pertama yaitu air menjadi darah, di mana ini ditunjukkan kepada Hapi. Hapi ini adalah nama dewa sungai Nil. Karena di Mesir, air itu dilambangkan sebagai air sumber kehidupan, sehingga mereka menciptakan dewa mereka, yaitu Hapi, yaitu dewa air. Tentu saja hanya Allah yang hidup yang merupakan sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu, termasuk air juga. Mengubah air menjadi darah ini melambangkan perubahan kehidupan ataupun kematian, karena Hapi tidak mampu menyediakan ataupun melindungi kehidupan. Hal ini hanya terjadi oleh kuasa Tuhan. Jadi tulah yang kedua yaitu katak, yang namanya Heket. Ini langsung dihadapkan kepada Firaun, kepada mereka. Mereka ini menganggap bahwa katak ini adalah sesuatu yang sangat dibenci ataupun ditakuti. Begitu juga orang Mesir. Mereka ingin memusnahkannya, tetapi waktu yang tepat ketika tulah ini disingkirkan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan juga ada di balik ini. Tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga ini bisa juga dikatakan agas, kutu, ataupun nyamuk. Hal ini ditunjukkan kepada dewa Geb, yaitu dewa bumi Mesir. Gema kisah penciptaan ini di dalam Alkitab. Allah mengeluarkan serangga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri itu, karena tidak dapat meniru keajaiban Tuhan. Karena pada saat itu Tuhanlah yang dapat menciptakan kehidupan. Para penyihir itu menyatakan ini adalah jari Tuhan. Jadi Firaun tetap memilih ataupun dia tidak mau mengalah dalam hal ini. Jadi penolakan yang terus-menerus ini adalah jalan menuju kehancuran rohaninya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih PhD Septiani. Jadi sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan bahwa 10 tulah Mesir ini tidak ditujukan kepada rakyat Mesir, tetapi oleh karena dewa-dewinya termasuk Raja Firaun itu melawan Tuhan, maka Tuhan
ingin menyatakan diri kepada mereka dengan caranya, dengan cara Tuhan, yaitu cara Tuhan menyatakan diri kepada Firaun dan dewa-dewi yang ada di Mesir itu dengan cara menumpahkan tulah. Oke, baik. Kita akan langsung lanjut ke pelajaran yang hari Rabu. 3 tulah selanjutnya yang ditimpakan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan ini akan dibahas oleh PhD Jessica. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali membahas ketiga tulah atau 3 tulah selanjutnya yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah lalat. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan sudah buat kepada bangsa Mesir dan Firaun, Tuhan membuat semuanya ini untuk memberitahu Firaun bahwa Tuhan masih berada di negeri itu. Walaupun banyaknya dewa-dewi yang berada di Mesir, Tuhan bisa atau Tuhan sanggup untuk mengalahkan mereka. Dan juga dikatakan di sini bahwa Tuhan sekali lagi memberikan sebuah peringatan kepada Firaun bahwa semuanya ini dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan sudah berada di tempat itu. Kemudian kita kembali ke tulah yang keempat, yang kelima, yaitu ternak. Di sini juga dewa-dewi yang ada di tulah kelima yaitu ternak, Tuhan tetap kalahkan. Karena walaupun mereka memiliki kekuasaan atau kuasa yang besar, tetapi Tuhan masih tetap untuk mengalahkan mereka. Kemudian kita ke tulah yang keenam, yaitu bisul. Di sini juga dikatakan bahwa dewa-dewi orang Mesir tetap dikalahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan berkata bahwa sebuah penolakan yang Firaun sudah lakukan dan buat, Firaun mendapatkan sebuah konsekuensi dari semuanya itu. Ada sebuah frasa mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jawabannya adalah supaya Firaun tahu apa konsekuensi yang sudah dia lakukan atas penolakan yang sudah dia perbuat, sehingga dia pun akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang akan dia terima. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, kita bisa belajar dari Firaun bahwa sebuah penolakan yang dibuat oleh Firaun, dia mendapatkan sebuah konsekuensi akibat atas perbuatan penolakan yang dia buat. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Jessica. Jadi bahaya kalau kita menolak terus-menerus ya. Panggilan Tuhan, ajakan Tuhan, bahkan teguran Tuhan membuat kita itu bukannya datang kepada Tuhan tapi menjauh, itu hal yang sangat berbahaya. Oke, kita lanjut ke 3 tulah selanjutnya. Tulah yang keberapa ini? 7, 8, dan 9. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Kita melanjutkan pelajaran kita di hari Kamis yang berjudul Hujan Es, Belalang, dan juga Kegelapan. Kalau kita mempelajari dan melihat sekolah sahabat kita di hari Kamis, ada beberapa dewa-dewi yang berada di pelajaran di hari Kamis. Tuhan tetap untuk mengalahkan mereka atas semua yang telah mereka punya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan menyatakan kepada Firaun dan dia membiarkan Firaun untuk tetap berada di situ untuk supaya orang-orang tahu bahwa dia berada dan mengenal
dia. Di sini huruf besar dia yang berarti supaya orang-orang tahu untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Dikatakan di sini bahwa semua orang sekarang diuji apakah mereka akan percaya kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang firman itu lakukan. Dan juga dikatakan di sini para pelayan dari Firaun ini juga sudah mencoba untuk mendesak Firaun supaya dia melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia malah tetap untuk menolak dan tetap selalu mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Dan dikatakan di tulah yang ke-10 ini, kegelapan, dewa-dewi pun tetap dikalahkan oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa tidak peduli berapa besar sebuah pukulan yang diterima oleh bangsa Israel, Firaun bertekad untuk tetap melawan dan tetap tidak mau mengalah. Ya, di sini kita bisa belajar dari kisah Firaun. Walaupun pengawalnya atau para pelayannya mengajak atau mendesak Firaun untuk mengeluarkan orang Mesir untuk keluar dari orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dia tetap menolak dan dia tidak mau mengalah. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari pelajaran di hari Kamis ini? Adalah sebuah kecongkakan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan juga dikatakan tinggi hati itu adalah dasar dari sebuah kejatuhan. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ketika kita meniru seperti yang Firaun ini lakukan, ingatlah pasti kita akan dari semuanya itu pasti kita akan menerima konsekuensi yang telah kita lakukan. Seperti Firaun yang dia menolak Tuhan dan tidak mau mengalah, serta dia congkak dan tinggi hati, dia itu adalah memulai sebuah kehancuran dan juga kejatuhan yang dia terima. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada PHD Jessica untuk pembahasan di hari Rabu dan Kamis. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat betapa pentingnya kita menurut kehendak Tuhan. Ketika ada teguran demi teguran, maka kita harus cepat sadar agar supaya penghukuman yang dialami oleh Firaun yang berdampak kepada seluruh bangsa Mesir itu tidak terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 16 ayat 18 tadi sudah disinggung, saya akan baca kembali. Bahaya dari kecongkakan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan dari Firaun yang berdampak kepada bangsanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita sudah selesai di pelajaran yang keempat. Tulah yang ke-10 kita akan bahas di pelajaran yang kelima. Dari studio Voice of Seven, kami mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita, yaitu PHD Septiani Sinuhaji dan juga PHD Jessica Tambak yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kita akan menutup pembahasan kita pada saat ini dan kami minta untuk PHD Jessica untuk doa tutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami sudah mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat yang keempat mengenai tulah-tulah. Biarlah kami dan pemirsa yang ada di manapun berada dapat kami mengerti dan kami bisa terapkan pelajaran ini dalam hati kami masing-masing, agar kami hari demi hari kami mendapatkan sebuah aplikasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan
berpisah dengan pemirsa di sini, kiranyalah berkat dari sorga dapat berlimpah di dalam hati kami masing-masing, agar kami tetap selalu setia dan tetap menuruti semua kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh badan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami dan memberikan kami Roh Kudus untuk menerangi hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan bersandar kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.